Kejadian kebakaran Lembaga Permasyarakatan Tangerang beberapa waktu lalu layak untuk dikaji dan menjadi pelajaran bagi penyelenggara dan lembaga yang bertanggung jawab yang mengelola untuk ini. Jika melihat kebakaran ini murni ketidaksiapan dan kelalaian lapas untuk kontrol lingkungan lapas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Bersama saya Azmi Sahputra hari ini akan menyampaikan kembali dalam catatan hukum Potret Hukum Indonesia yang akan saya kupas dalam anotasi hukum kali ini terkait kebakaran lapas Tangerang. Menkumham harus bertanggung jawab. Rekan-rekan sekalian, kejadian kebakaran Lembaga Permasyarakatan Tangerang beberapa waktu lalu layak untuk dikaji dan menjadi pelajaran bagi penyelenggara dan lembaga yang bertanggung jawab yang mengelola untuk ini. Jika melihat kebakaran ini murni ketidaksiapan dan kelalaian lapas untuk kontrol lingkungan lapas. Tim tanggap darurat lapas sebagaimana Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 33 tahun 2015 tentang pengamanan pada lembaga permasyarakatan dan rumah tahanan negara yang ditandatangani oleh Menkumham Pak Yasona Lawli pada 15 Oktober 2015 tidak berfungsi dalam kondisi lapas kebakaran kemarin. Petugas tim tanggap darurat belum berhasil atau tidak berhasil mengamankan warga binaan atau narapidana di Blok C sehingga sampai puluhan orang meninggal akibat kebakaran tersebut. Rekan-rekan, pada dasarnya dengan pernyataan Menkumham yang kita lihat di media yang mengakui berupa karena tidak adanya perbaikan instalasi listrik setelah 42 tahun. Ini adalah pembiaran tindakan dan sekaligus merupakan wujud kesalahan. Maka penyelenggara negara dalam hal ini Menkumham harus bertanggung jawab. Ya, karenanya dalam kasus ini tidak hanya Kalapas, namun Dirjen Permasyarakatan termasuk Menteri Hukum dan HAM karena jabatannya semestinya harus dicopot atau mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab moral terhadap tragedi kemanusiaan yang murni kelalaian mereka sebagai pemegang kewenangan penyelenggaraan pengamanan di lapas. Karenanya patut diduga kebakaran terjadi akibat tidak adanya tindakan segera untuk follow up baik sarana di dalam maupun hal-hal lain yang bersifat antisipatif yang secara non-sarana. Mana tahu ada hal-hal terjadi di lingkungan. Jadi dianggap petugas lapas kurang melakukan langkah-langkah cepat dan kepatutan atas keadaan yang sebenarnya sudah diketahui tersebut. Sehingga patut diduga ini adalah kesengajaan dengan sengaja diketahui tidak ada perbaikan instalasi listrik. Jadi kelalaian yang disengaja. Karena selama hampir atau sudah bagaimana tadi dinyatakan hampir 42 tahun kabel-kabel itu tidak diperiksa. Listrik tidak diperiksa. Apalagi saat ini kita ketahui bersama kondisi lapas sudah penuh overcrowding. Jadi ini menjadi catatan karena banyaknya tahanan-tahanan yang over kapasitas di lapas. Rekan-rekan, di sisi lain diketahui petugas keamanan yang terbatas, ya, kadang memang rasio yang tidak sama. Ditambah lagi memang kita ketahui petugas lapas setiap hari itu rutin mengadakan kegiatan kontrol pengendalian lingkungan. Lapas dan memberikan petugas-petugas ini memberikan laporan. Artinya Kalapas dan petugas keamanan sangat tahu detail tentang keadaan lapas dari setiap waktu ke waktunya. Jika kontrol ini benar adanya dilakukan setiap waktu, setiap hari, walaupun adanya keadaan overmah dalam hal ini kebakaran kemarin, semestinya dapat diharapkan ini bisa diantisipasi. Artinya ada fakta yang di sini ataupun ada fakta yang ditemukan
yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur untuk dimintai pertanggungjawaban hukum pada pihak-pihak yang punya kewenangan, pihak-pihak yang bertugas, termasuk apabila keluarga narapidana dapat menggugat akibat kelalaian yang dilakukan oleh petugas lapas. Ada hak yang melekat di sini yang harus diperhatikan untuk keberlangsungan hidup selanjutnya bagi keluarga korban yang ditinggalkan. Ada keluarga, ada anak yang masih perlu biaya hidup, ada biaya pendidikan, ada biaya-biaya sekolah, dan biaya-biaya lain yang mungkin ditimbulkan akibat meninggalnya tahanan-tahanan tersebut. Karenanya untuk ini harus dipikirkan oleh pemerintah, terkhusus Kementerian Hukum dan HAM dan jajaran untuk menuntaskan persoalan-persoalan yang menjadi biaya keberlangsungan hidup para napi tersebut dalam hal ini keluarganya. Meskipun demikian, seiring menanti hasil penyelidikan polisi atas kasus ini, maka diperlukanlah penelusuran kepolisian terhadap kasus ini. Jadi perlu penelusuran yang komprehensif dan identifikasi detail atas kejadian ini. Semoga kepolisian selalu menjaga objektivitas untuk menguji apa menjadi penyebab peristiwa kebakaran di Lapas Tangerang ini. Karenanya mari kita terus mendorong kepada kepolisian harus terbuka kepada publik dalam menyelidiki kasus kebakaran ini secara fair dan tuntas. Rekan-rekan, kejadian ini menyangkut nyawa dan korbannya banyak puluhan orang. Banyak tangisan, ada duka, ada kerugian keluarga atas kasus ini. Mereka di lapas untuk dibina. Jadi harus dipastikan keamanan jiwa bagi para narapidana ke depannya. Maka atas kehilangan nyawa ini, negara harus hadir. Dan negara lagi-lagi harus bertanggung jawab penuh atas kejadian ini. Dari kejadian ini sekaligus juga jadi pintu untuk adanya cakrawala baru agar ada tindakan nyata guna menyelesaikan persoalan tata kelola dan kekisruhan lapas dan rutan yang sudah diketahui masalahnya. Masalahnya sangat kompleks, termasuk perlu peninjauan ulang terhadap sistem pemidanaan di Indonesia. Tidak semuanya di penjara karena mengakibatkan penjara atau lapas menjadi penuh. Demikianlah kajian singkat saya berkaitan tentang kebakaran Lapas Tangerang, di mana Menkumham atau negara harus bertanggung jawab terhadap korban dan keluarga korban. Ayo semua bersinergis, bersatu dalam barisan untuk memperbaiki keadaan, menemukan kebenaran, dan maju ke depan meluruskan guna membangun bangsa. Karena membangun sistem sama dengan membangun masa depan. Saya Azmi Syahputra, sampai jumpa pada anotasi hukum selanjutnya.